Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yattali'u Allahu ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Rawahu Tabrani. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah Masjid Al-Hidayah yang kami banggakan, alhamdulillah dengan segenap rasa syukur marilah kita sama-sama menghaturkan kepada Zat yang telah bertanggung jawab menghidupi seluruh makhluknya. Semoga nikmat-nikmat yang kita terima ini dapat kita jadikan untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada yang mulia, figur tauladan umat manusia, pemimpin dunia, pemimpin akhirat, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan jasa besarnya lah kita dapat dibimbing perjalanan hidup kita dari alam kebodohan menuju alam iman dan Islam. Hadirin para jamaah yang berbahagia rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan materi khutbah pada Jumat kali ini, khatib menghimbau dan berwasiat kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menjunjung tinggi dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjunjung tinggi meninggalkan semua larangannya hingga akhir kematian kita nanti. Hadirin para jamaah kaum muslimin Masjid Jami Al-Hidayah yang kami banggakan, keutamaan malam nisfu Sya'ban cukup banyak. Mari perhatikan untuk menambah pengetahuan menuju peningkatan keimanan. Pertama, malam penghapusan atas segala dosa dilakukan. Jika bertaubat dari kesalahan, Allah pasti memberi ampunan. Kedua, malam dikabulkan atas doa yang dipanjatkan, doa mohon segala keinginan sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, malam kehidupan, hati terbuka penuh keimanan. Karena itu jangan tinggalkan berbagai ibadah yang disyariatkan. Keempat, malam kemerdekaan, separuh umat Nabi junjungan dari neraka tak tertahankan, panas menjerit dan kesakitan. Dari untayan bait syair ini kita dapat pembelajaran penting terkait dengan datangnya malam nisfu Sya'ban yang insyaallah akan kita ikuti di tempat ini insyaallah tanggal 26 ya, tanggal 26 Februari bertepatan dengan 15 Sya'ban 1445 insyaallah malam Ahad. Dengan adanya malam nisfu Sya'ban ini menjadi perhatian seluruh ulama dan orang-orang soleh untuk menjadikan sebagai suatu malam yang spesial untuk kita isi, tentu dengan aneka ibadah yang disyariatkan kepada kita. Kalau melihat keutamaan dan keistimewaan yang ada di dalamnya, cukup banyak, tidak kurang 10
keutamaan dan keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Di sini khatib hanya mengungkapkan 4 saja. Yang pertama, malam nisfu Sya'ban adalah malam dihapuskan dosa-dosa kita. Setiap kita manusia, siapapun orangnya, pasti pernah dan terus berbuat dosa, baik disengaja maupun tidak disengaja. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Bahwa sesungguhnya setiap manusia tempat salah dan tempat lupa. Oleh karena itu, momentum malam nisfu Sya'ban nanti kita gunakan untuk benar-benar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tidak boleh kita mengatakan bahwa kita adalah orang suci, orang yang paling bertakwa, orang yang tidak pernah berbuat dosa. Itu adalah ungkapan penuh kesombongan. Nabi sendiri memberikan informasi yang jelas kepada kita bahwa setiap manusia pasti pernah berdosa dan akan terus berdosa. Nah, karena kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang banyak dosa, setiap kesempatan berharga itu kita gunakan untuk banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di malam nisfu Sya'ban yang akan kita temui 2 hari atau 3 hari kemudian. Semua makhluk manusia ini akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar mengakui segala kesalahan dan kekeliruan yang pernah dilakukan selama ini. Ada 2 yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi, yattali'u Allah ala khalqih lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru jami'i khalqih illa li musyrikin aw musyahid. Rawahu Tabrani. Allah melihat atau Allah memandang makhluknya dengan pandangan kasih sayang, yaitu pada malam nisfu Sya'ban. Maka Allah mengampuni dosa semua makhluknya, tentu bagi mereka yang memohon ampun kepadanya, kecuali orang-orang yang musyrik dan orang musyahid. Orang musyrik adalah berkeyakinan bahwa ada Tuhan selain Allah, meyakini ada Allah tetapi ada keyakinan lain bahwa di samping menyembah Allah juga menyembah makhluk. Ini namanya syirik. Yang kedua adalah musyahid, orang yang dalam hatinya ada dendam dan ada permusuhan dan pertengkaran yang terus dilakukan dan tidak mau untuk berdamai dengan saudaranya. Jadi siapapun pada malam itu melakukan perbuatan syirik dan masih menaruh rasa dendam serta permusuhan kepada saudaranya, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika di antara kita masih ada pertengkaran, kemudian rasa dendam kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada kerabat kita, mari sebelum tibanya malam nisfu Sya'ban itu kita meminta maaf tanpa ada rasa malu dan tanpa ada rasa takut. Yang kedua, pada malam nisfu Sya'ban itu adalah malam dikabulkan doa-doa kita. Memang Allah Subhanahu wa taala pasti mendengar dan memperhatikan doa-doa kita, kapanpun dan dimanapun kita berdoa. Tetapi ada waktu-waktu khusus yang benar-benar Allah mengampuni dengan segera, tidak menunggu lama. Doa-doa kita akan didengar
diterima dan dikabulkan. Di antaranya pada malam nisfu Sya'ban. Nabi memberikan informasi penting kepada kita terkait tentang betapa Allah Subhanahu wa taala menerima dengan segera permohonan-permohonan yang kita mohonkan. Khamsul layalin la yuraddu fihinna ad-du'a. Lailatul Jumu'ah wa awwalu lailatin min Rajab wa lailatul nisfi min Sya'ban wa lailatul Eid. Rawahul Baihaqi. Artinya ada 5 malam tidak akan ditolak doa seorang hamba. Yang pertama malam Jumat. Yang kedua pada awal malam bulan Rajab. Yang ketiga pada malam nisfu Sya'ban. Yang keempat dan kelima yaitu malam Idul Fitri dan Idul Adha. Inilah malam-malam yang diinformasikan, dibocorkan oleh Nabi untuk benar-benar kita menggunakannya, berdoa secara khusyuk, tawadhu, dengan kesungguhan hati. Betul-betul kita mengibadah dan memohon kepada Allah atas segala keinginan-keinginan penting yang menjadi hajat kebutuhan kita. Di antara yang kita mohonkan adalah agar Allah terus menjaga dan memperkuat iman dan takwa kita, menjaga iman dan Islam kita, memberikan kita hidayah, memberikan kita ampunan, dan diberikan kita kesehatan panjang umur sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Umumnya kita di berbagai tempat setiap malam nisfu Sya'ban diisi dengan pembacaan surat Yasin. Kemudian di antara surat Yasin itu yang dibaca 3 kali ada berbagai macam permohonan-permohonan yang benar-benar kita mohonkan dan kita aminkan agar segala keinginan dan hajat kita selama ini belum tercapai, semoga Allah SWT memberikan jawabannya dan mengabulkannya pada tahun ini. Tentu permohonan yang benar-benar kita butuhkan, bukan bersifat hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan apa yang kita butuhkan. Yang ketiga, malam nisfu Sya'ban adalah malam kehidupan. Malam kehidupan di sini adalah malam dihidupkan hati kita. Bila kita benar-benar khusyuk beribadah. Manusia karena banyaknya tumpukan dosa yang dilakukan menyebabkan hatinya gelap gulita. Nah, kalau mau hati kita terbuka, hidup kembali, bersinar dengan iman dan Islam, hendaknya kita manfaatkan malam nisfu Sya'ban untuk banyak berzikir, memohon ampun, membaca Quran, qiyamul lail, dan lain sebagainya. Maka bagi orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah pada malam itu akan merasakan getaran iman dan Islam yang begitu kuat, menyala dan bersinar. Tetapi bagi mereka yang sekedar tidak sungguh-sungguh dan khusyuk dalam mengikuti malam nisfu Sya'ban, hanya sekedar lambang, tidak merasakan getaran-getaran keimanan, sungguh sangat disayangkan. Padahal nisfu Sya'ban ini hanya berlaku sekali setahun. Barangkali ini adalah malam nisfu Sya'ban yang terakhir yang akan kita jumpai pada tahun ini, dan bisa jadi tahun depan kita berada di alam kubur. Semoga malam nisfu Sya'ban tahun ini adalah malam betul-betul dihidupkan hati kita dengan keimanan yang kokoh, dengan ketakwaan yang mantap, sehingga kita benar-benar menjadi hambanya yang memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Kemudian yang terakhir adalah malam kemerdekaan. Nabi memberikan informasi kepada kita bahwa separuh umatnya akan dimerdekakan dari panasnya api neraka. Maka mari kita berlomba-lomba untuk mengisi malam nisfu Sya'ban ini. Barangkali kita di antara separuh umatnya itu yang nanti di akhirat
tidak jadi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka yang sangat panas, menjerit, menangis, meraung-raung, sakit tiada tara, tidak ada yang menolong kita. Yang menolong kita adalah amal-amal kita, terutama amal malam nisfu Sya'ban. Insyaallah kita yang hadir di tempat ini adalah bagian dari separuh umatnya yang akan dimerdekakan dari azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu 'amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammadin wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Radallahu amma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyati sahabat at-tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radha 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhil asy-syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasraddin واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.